Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang integritas. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Salah satunya melalui aspek etos kerja yang terdiri dari aspek etos kerja. Kalau integrasi mana ini? Pengembangan daerah memiliki kendali terhadap integritas. Nah, integritas yang berhubungan dengan etos kerja itu adalah etos kerja berarti mandiri, terus kemudian kerja keras, terus satunya lagi mandiri kerja keras, sederhana. Kalau integritas itu ada 9. Yang pertama itu integritas inti. Inti itu tanggung jawab, terus berani. Terus lupa saya. Terus yang integritas nomor 3 itu sikap. Nah, sikap itu adil. Terus apa lagi? Bentar. Tegas. Peduli. Nah, terus apa lagi ya? Bentar. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Oh, ini. Jujur sama disiplin. Jujur dan disiplin. Kalau sikap itu berani. Nah, adil, peduli, berani. Berarti kalau masalah etos kerja itu berarti adil ini bukan ya? Bukan. Berarti B, kerja keras, mandiri dan sederhana. B jawabannya. Lanjut nomor 2. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, dikenal dengan integritasnya yang tinggi. Ia pernah menolak tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda karena tidak ingin terikat pada kepentingan penjajah. Nilai integritas yang dapat diteladani dari sikap Bung Hatta ini adalah Bung Hatta ini ditawari beasiswa, ia menolak. Nah, ini menolak tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda karena tidak ingin terikat kepentingan penjajah. Berarti A, mandiri. Nah, bukan mandiri ya. Kalau mandiri tidak mau dibantu, kan? Karena ini menolak karena tidak ingin terikat dengan kepentingan Belanda. B, berani menolak tawaran yang bertentangan dengan prinsip hidup. Nah, prinsip hidupnya Bung Hatta itu adalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Berarti menolak karena tidak ingin terikat dengan Belanda. Nah, ini bagus ini. C, jujur dalam memegang teguh keyakinan dan nilai-nilai luhur. Jujur, bukan tentang kejujuran ini. D, bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Ini bukan masalah tanggung jawab. E, mandiri karena tidak mau menerima beasiswa. Bukan mandiri ini, tetapi menolak. Berarti B yang benar. 2. E3. Bahrudin Lopa dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi. Siapapun siap dihadapinya bila memang bersalah. Salah satu contoh ketegasan itu adalah saat Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta rupiah yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, Kiai Haji Baidowi. Ia tak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Dalam kasus itu, Lopa tetap mengusut tuntas. Sikap integritas Lopa bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mencari jalan tengah terhadap kesalahan orang lain. Nah, ini bukan ya. Ini bukan.
B. Bersikap bijaksana terhadap kesalahan orang lain. Ya harus tegas. Pak Lopa di teks ini menceritakan ketegasan, berarti bukan. C. Memaafkan setiap kesalahan orang lain. Pak Bedowi tidak Pak Lopa tidak membahas tentang memaafkan Pak Bedowi yang mengkorupsi, tapi ketegasan. Dia jujur mengakui setiap kesalahan yang dilakukan. Pak Lopa di sini dalam teks tidak melakukan kesalahan, bukan berarti. E. Tidak menutupi kesalahan orang lain. Nah, Pak Lopa tidak menutupi bahwa sahabatnya melakukan kesalahan. Memang benar-benar melakukan kesalahan, ya sudah ditegasi. Ini salah ya salah, ya diusut. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 4. Seorang ASN yang selalu melaporkan harta kekayaan secara jujur dan tepat waktu serta menolak segala bentuk gratifikasi menunjukkan sikap integritas yang mencerminkan nilai-nilai berikut, kecuali gratifikasi itu memberikan barang, uang, atau sesuatu. Itu gratifikasi. Kecuali melaporkan harta kekayaan secara jujur dan tepat waktu menunjukkan kejujuran yang tinggi dan komitmen terhadap transparansi. Nah, jujur. Melaporkan harta kekayaan berarti menunjukkan kejujuran. Oke. B. Menolak segala bentuk gratifikasi menunjukkan keberanian dalam menghadapi godaan dan menjaga integritas pribadi secara profesional. Nah, oke. C. Melaporkan harta kekayaan secara tepat waktu menunjukkan disiplin. Nah, tepat waktu berarti disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Ini benar. D. Menolak gratifikasi menunjukkan sikap sederhana dan tidak mementingkan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Ini keep dulu, tunggu. E. Melaporkan harta kekayaan dan menolak gratifikasi menunjukkan tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan kewajiban sebagai ASN. Ya benar. Berarti D. Menolak gratifikasi. Gratifikasi itu memberikan barang-barang, memberikan uang, benda, atau makanan. Itu merupakan bentuk gratifikasi. Kalau gratifikasi itu bukan hubungannya dengan sikap sederhana. Berarti ini karena di sini kecuali, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 5. Jenderal Sudirman yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa selama perjuangan kemerdekaan. Meskipun dalam kondisi sakit parah, ia tetap memimpin pasukannya dalam perang gerilya melawan penjajah. Berdasarkan kisah tersebut, sikap integritas Jenderal Sudirman bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berjuang dengan semangat. Ya, berjuang dengan semangat. Ayo, jawabannya yang mana? Silakan pilih. A. Menghadapi berbagai kesulitan tanpa perencanaan yang matang. Bukan ini. Tapi perjuangannya Pak Jenderal Sudirman. Dan berjuang. Walaupun sakit, tetap berjuang. B. Tetap berjuang meskipun harus mengorbankan kesehatan diri. Oke, kita keep dulu. C. Bekerja sama. Bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang sulit. Di sini tidak membicarakan bahwa Pak Sudirman bekerja sama. D. Terus berusaha sekuat hati meskipun dalam keadaan sulit. Ini terus berusaha. Pak Sudirman terus berusaha meskipun dalam keadaan sakit. Nah, keadaan sakitnya Pak Sudirman mana ini? Meskipun kondisinya sakit parah, tetap berjuang. Berarti ini. E. Menghindari kesulitan hidup dan memilih zona aman. Zona nyaman. Nah, ini bukan ini. B. Bukan ini ya. Bukan. Berarti ini tidak peduli dengan kesehatan diri kalau yang B. Tapi kalau yang D ini berjuang walaupun dalam keadaan sulit. Berarti nomor 5 adalah jawabannya D. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Di tahun 2025 kita menjadi ASN. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Belum berdoa tadi ya, maaf.
Semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita menjadi ASN, diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya kan namu tadi yang nasta'in sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.